seorang gubernur yang beragama Kristen diberikan oleh perguruan tinggi Islam di Malang. Beliau juga kaget, kok bisa ya? Bisa, tak bilang gitu. Bapak saya, kampus saya itu menghargai orang yang berprestasi. Hanya lalu kemudian beliau bilang, gimana kalau kan waktu upacara itu, waktu upacara pemberian penganugerahan gelar doktor itu kan harus ada nyanyi-nyanyi. Iya. Minta sama saya, gimana Pak Rektor, kalau yang nyanyi itu saya bawakan dari Manado, penyanyi-penyanyi gereja, silakan, asalkan biayanya Pak Gubernur sendiri. Suatu saat, kira-kira sudah 1 tahun, Pak Menteri sama Pak Dirjen saya undang ke kampus. Ketika datang ke kampus, waktu itu Pak Menteri Agamanya bilang, mahasiswa kan ketika ketemu Pak Menteri, Pak Dirjen kan saya suruh pakai bahasa Inggris, saya suruh pakai bahasa Arab, gitu kan. Pak Maftuh, Pak Suni. Lalu kemudian anak-anak kan tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Pak Maftuh kan dulu kan lama di Arab kan itu. Beliau bingung, anak mahasiswa kok bisa ya? Mungkin bisa karena tidak menggunakan kurikulum sampai ada. Oke. Log News TV di Log Is Files by H.A. Nasution, episode tokoh. Jadi Log Is Files itu banyak variasinya, loggers. Yang pertama dengan episode Al Zaitun. Hari ini episode kita adalah tokoh yang monumental. Dan insya Allah dengan pembicaraan ini sampai akhir nanti, dengan catatan supaya tidak gagal fokus, loggers tonton sampai habis. Ini setelah loggers nonton sampai habis, maka loggers berhak menyandang sarjana agama. Nanti pada nggak laku ya kampusnya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ya, yang pertama, beliau adalah rektor UIN Malang dari tahun 1997 sampai 2013. Belum selesai. UMM dari tahun 1976 sampai 1996, which is sekitar 20 tahun, dari wakil dekan, kemudian dekan, dan menduduki wakil rektor 1. Belum selesai, loggers. Juga sebagai pembina Unisma dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Belum selesai. Masih ada lagi, beliau juga sebagai ketua dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Masih ada lagi, Ketua Dewan Kurator Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dari 2013 sampai dengan sekarang. Itu posisi yang pernah dan masih beliau jalani. Apalagi sih karyanya, sehingga kami Log News TV dengan program Log Is Files edisi tokoh monumental berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Alhamdulillah kami baru sampai semalam dan profesor mempersilahkan kami untuk bisa langsung berbincang-bincang dengan beliau, karena waktu itu kita hanya lewat webinar kebangsaan, dan alhamdulillah kami dapat bersilaturahim dengan beliau. Yang saya tadi katakan bukan hanya sekedar posisi saja, namun karena beliau terus berpikir, terus berkarya untuk generasi selanjutnya, beliau telah menyelesaikan 4.600 tulisan pendidikan, sosial, politik, dan agama, dan tidak kurang dari 40 judul buku juga sudah dikaryakan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang Nasution. Saya speechless terus terang. Ya,
ini siapa saya berarti? Orang Ya, hebat. bertanya-tanya. Orang hebat punya semangat tinggi untuk menebarkan kebaikan sampai datang ke rumah saya dari Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih loh Prof Masih atas kembali. waktunya juga. Ya, Yang berkenan Lok News TV hadir di rumah Prof yang sangat damai. Alhamdulillah Iya, kalau dirasakan damai itu. Oke. Ya, Loggers, beliau adalah Bapak Profesor Imam Suprayogo. Di mana? Malang. Banyak loh. Tadi offernya saya ngobrol banyak banget. Sampai-sampai kok saya kepikiran ya. Mirip Pak Panji Gumilang loh. Aduh, untungnya saya sudah 2 kali podcast dengan Pak Panji. Jadi mudah-mudahan saya nggak grogi nih dengan Prof. Ya, Loggers, karakter pemimpin yang monumental itu yang seperti apa? Banyak orang bilang bahwa si A monumental loh, si B monumental loh. Sudah diuji belum? Nah, ya, sudah diajak bincang-bincang belum? Terus sudah dicek belum karyanya seperti apa? Hari gini Loggers, ya hari gini nih bisa dengan clickbait loh. Bisa dengan thumbnail loh, bisa. Bisa dengan judul di media sosial apapun itu kita buat bisa. Tapi bagaimana dengan karyanya? Bagaimana dengan tulisan-tulisannya di dalamnya? Apakah selaras dengan label pemimpin yang monumental? Kalau yang ini beda. Walaupun baru, ya lebih kurang sejam saya di sini, tapi saya sudah mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Prof, berkenan ya. Silakan. Saya bertanya-tanya, kita diskusi. Silakan. Sebelumnya mohon maaf kalau saya ada salah-salah katanya. Tidak ada yang salah. Oke, baik. Menggembirakan saya. Alhamdulillah kalau gitu Prof. Yang pertama nih Prof, boleh diceritakan kepada kami awal mula ya Prof ada di posisi atau ada di sektor pendidikan, sosial politik dan agama yang gagasan-gagasannya itu dahsyat banget. Informasi dari tim kami nanti tapi kita bahas ada buku aktif gitu ya, buku aktif namanya tentang komunikasi. Tapi itu nanti. Yang pertanyaan pertama, Prof silakan ceritakan sampai Prof ada di posisi ini tuh seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasution, saya senang sekali Bang Sama-sama. Nasution hadir di rumah saya. Terima kasih. Yang datang jauh kan, Jakarta Malang kan jauh sekali. Ya. Lalu ngajak saya untuk berbincang-bincang ini. Alhamdulillah. Hal yang barangkali ada gunanya ya. Pasti Prof. Saya disebut sebagai tokoh yang monumental. Kan yang memberi kan Bang Nasution pagi ini. Iya. Sebelumnya saya belum pernah itu dikasih identitas seperti itu. Saya ya sebagai guru gitu kan, kalau di kampus kan dosen, Ya. saya jabat rektor ya Pak Rektor kan gitu biasanya itu. Ya. Lalu kemudian saya menjadi pembina di banyak pesantren di Malang ini, di Jawa Timur itu. Selain yang disebutkan oleh Bang Nasution tadi. Nah, apa sebetulnya sehingga saya bisa mendapatkan pengakuan itu? Saya sejak kecil itu sudah aktif di masjid. Aktif saya itu di masjid ya. Ya, yang mulai dari adzan, membersihkan masjid ya. Lalu dulu kan ngisi air di kolam. Lalu kemudian kadang juga jadi imam, kadang-kadang juga baca khutbah kan itu sejak kecil. Usia berapa, Bro? Waktu itu saya masih di SMA sudah diajari oleh ayah saya untuk aktif di masjid itu karena ayah saya itu seorang kiai kecil-kecilan, bukan kiai besar, kiai kecil ya. Ada ya, klasifikasi itu ada ya. Ayah saya bilang kamu harus selalu berbuat untuk orang lain gitu kan. Lalu kemudian kalau berbuat orang lain harus yang terbaik, jangan setengah-setengah. Ya. Itu yang selalu
selalu dimasukkan di Oke. kepala telinga saya oleh ayah saya. Oke. Ayah saya itu anaknya 16. Saya nomor 8. 16 bro? Iya, jarang kan? Orang dulu kan tidak ada hiburan macam-macam. Hiburan. Saya nomor 8. Yang menarik itu Berapa laki-laki, berapa perempuan? laki-laki 8, perempuannya juga 8. Dan orang tua Prof hafal semua namanya? Kadang-kadang itu begini, lucu dia itu. Kalau ada tamu kan, ya. anaknya Mas datang ya, Ya. lalu ditanya, ini anak nomor berapa? Oke. Dia ngitung. Setelah itu tahu ini nomor 5 kan itu kan, tapi ngitung dulu. Setelah itu datang lagi, ini nomor berapa? Ngitung lagi. Yang ketiga nanti ayah saya sudah frustasi, buat pertanyaannya jangan sulit-sulit. Kegunaannya tidak ada kan begitu. Lalu kemudian ayah saya itu selalu gini, ngumpulkan anak-anaknya yang 16 itu. Dia bilang bahwa kamu tahu saya ini hanya petani, hanya ngurus masjid kayak begini gitu kan, pesantren. Tentu saya tidak akan bisa membekali warisan kelak. Saya hanya ingin kamu itu mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi didasarkan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kalau kamu nanti menjadi orang, pesan saya yang penting, kalau kamu jadi orang kaya itu kan, maka jangan lupa kamu membangun masjid yang gede dan besar, yang bagus. Tapi kalau kamu tidak kaya, membangun masjid yang gede dan bagus tidak bisa, bangunlah masjid yang kecil, namanya musola. Kalau bangun musola saja kamu tidak bisa, kamu bantu pakai uang. Kalau ada orang buat masjid. Kalau bantu orang pakai uang kamu tidak bisa, kamu bisa pakai tenaga. Tapi kalau kamu tidak punya uang dan juga tidak punya tenaga, kamu miskin dan memang betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, aku pun juga tidak kecewa. Asalkan kamu mau jadi isinya masjid, asalkan kamu mau menjadi isinya masjid, itu aja pesannya itu. Karena itu lalu kemudian dari bekal itulah saya tumbuh. Saya aktif di tempat ibadah ya, karena saya muslim kan, masjid-masjid kan. Nah, dari situ lalu kemudian ayah selalu bilang, jangan mengecewakan orang, berbuatlah, bekerjalah yang terbaik. Dari situ lalu ketika saya diajak di Universitas Muhammadiyah, saya kerja yang terbaik. Lalu kemudian saya segera dipercaya jadi wakil dekan, lalu jadi dekan, jadi wakil rektor 1 itu 13 tahun. Kan aneh itu kan. Biasanya kan 2 periode kan harus ganti. Tapi saya sampai 3 periode lebih, 13 tahun kan lebih. Lalu kemudian saya mendapatkan tugas dari Kementerian Agama untuk memimpin Setain Malang, yang kemudian saya rubah menjadi UIN Malang itu selama 16 tahun, 4 periode. Biasanya 2 periode kan sudah harus ganti gitu kan. Bahkan 1 periode saja sudah di demo kan gitu. Saya bisa sampai 4 periode. Bahkan waktu itu Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali minta supaya saya itu nambah 1 periode lagi. Sehingga menjadi 5 periode. Saya waktu itu bilang, saya sudah malu Pak Menteri. Prof nggak terima ya? Nggak terima ya, saya malu. Beliau lalu gini, khawatir kalau konsep-konsep yang saya kembangkan ini tidak jalan ya, tidak berlanjut, iman-iman katanya. Tapi ya saya sudah malu, saya sudah lama memimpin kampus ini, banyak orang lain. Saya yakinlah bahwa generasi setelah saya ada kok yang seperti saya bilang gitu. Dari mana Prof tahu? Ya dari penglihatan saya. Penglihatan sehari-hari kan mereka saya pimpin kan ada yang punya kemampuan manajerialnya gitu kan. Kriterianya apa? Kriterianya ya menyukai kampus, menyukai dosen, menyukai mahasiswa gitu, menyukai karyawan, menyukai siapa saja. Yang lalu seperti yang saya lakukan itu, saya kan beri contoh gitu kan. Saya tebarkan kasih sayang kepada semua orang. Saya berusaha bagaimana manusia itu tidak kecewa gitu kan. Nah, karena itu kalau orang mengatakan orang itu jangan kecewa, harus diberikan posisi-posisi yang dia suka itu kan. Nah, ketika saya memimpin kampus, jangankan orang yang di dalam, di sebelah kampus saya itu kan ada orang gila yang pekerjaannya teriak-teriak, lari-lari itu kan. Saya datangin, tak beritahu bahwa daripada kamu lari-lari capek-capek, lebih baik kamu kerja bersama saya. Dia tanya apa? Di depan kampus saya itu kan ada sungai.
Nah, kamu tugasnya membersihkan sungai yang kalau ada kotoran-kotoran yang mengganggu aliran air itu. Tak kasih janji, kalau kamu kerja itu tak kasih gaji Rp5.000. Dia sudah senang itu, orang gila itu. Suatu saat kan hujan deras, sehingga kotoran-kotoran yang mengganggu sungai kan banyak. Iya. Nah, akhirnya saya kan kasihan, kerjanya kan dari pagi sampai siang sampai sore. Oke. Tak kasih kayak gaji tidak 5.000 tapi 10.000. Dia protes, janjinya 5.000 kok dikasih 10.000. Itu karena apa ya? Karena dia konsisten. Jadi orang gila itu lebih jujur daripada. Berarti yang nggak jujur itu. Enggak, ini kan untuk pelajaran. Iya. Oke, untuk oke. pelajaran. Oke, keren. Yang seperti itu kasih sayang. Bahkan lalu kemudian ada orang yang di sebelahnya itu tuna bicara ya. Oke. Hanya saya keliru ketika itu. Saya letakkan dia menjadi penjaga malam. Nah, ketika ada pencuri, dia tahu pencurinya, tapi tidak bisa ngomong, dan dia tidak bisa nulis. Oh, saya salah. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan lalu orang ini suka gitu kan, terutama yang kecil, masyarakat kecil, masyarakat bawah itu kan menjadi suka, dan saya berlakukan bersemua. Memang itu tidak umum gitu kan. Ketika saya misalnya ada jatah ya, sebagai rektor kan punya jas ya, saya tanya, ini kok rektor yang dapat jas itu siapa yang kasih? Yang dikasih siapa saja? Ya Pak Rektor sama Wakil Rektor. Oh jangan, saya mau kasih jas ini kalau semua warga kampus dikasih jas. Satpam, tukang sapu punya jas sebagaimana jasnya rektor, tak bilang gitu. Uangnya dari mana? Kita cari, bilang gitu. Jadi jangan saya sendiri. Lah itu untuk apa Pak? Nah itu adalah agar tukang sapu, satpam itu punya jas selama hidup di dunia. Tapi kalau tidak kita kasihkan, mereka juga tidak akan punya jas. Tapi untuk apa? Ya biar kali dia undang-undangan gitu kan. Ada manten, ada sunatan, dia bisa bawa jas, bilang gitu kan. Begitu juga ketika kalau hari raya itu kan ada apa itu namanya? Ada tunjangan hari raya. THR. Oke. Kalau saya dikasih THR katakanlah 1 juta, ya, maka seluruh warga kampus harus dikasih tunjangan THR yang sama dengan rektor. Nah itu kan. Lalu uangnya dari mana? Kita cari, tak bilang. Kita kan punya ini, harus cari. Nah, hal-hal seperti itulah lalu kemudian orang menjadi diorangkan, lalu dimanusiakan manusia ini, lalu menjadi senang sampai kemudian mereka tidak kepingin waktu itu diganti-ganti. Saya sampai 16 tahun dan di Indonesia saya kiranya satu itu hanya di sini saya kira yang seperti itu. Dan itu saya lakukan. Gini Prof, sorry saya potong daripada saya lupa nih, karena isinya bagus semua nih Prof. Saya belum lama dapat kata-kata ketika ingin menjadi pemimpin itu ya nggak harus bisa membahagiakan semua. Kalau jadi pemimpin ingin membahagiakan semua, ya jadi es krim aja katanya begitu kan. Nah, saya melihat ini kok kontra nih dengan apa yang saya dapatkan informasi itu. Ya, tadi saya lihat Prof ingin membahagiakan semua, tapi di sisi lain Prof membuat ada orang yang punya PR gitu. Itu Prof melihatnya gimana? Saya melihatnya itu seperti ini ya, tidaklah lalu kemudian gajinya disamakan kan juga tidak. Nah, itu yang saya maksudkan itu sama itu kan hari-hari tertentu saja kan. Seperti misalnya THR, lalu kemudian punya jas. Tapi itu juga ada orang yang protes itu kan. Ya pasti. Kenapa itu protes itu kan? Mereka yang senior merasa saya samakan dengan tukang sapu. Oh, saya ini sudah saya samakan dengan tukang sapu gitu kan. Tentu saya kasih penjelasan bahwa kita ini setiap bulan menerima gaji, menerima honor, fasilitas sudah berbeda dan tidak ada orang protes. Ini kita 1 tahun sekali sama aja kok Bapak yang protes. Yang bawah-bawah kan tidak protes, beda-beda kayak gitu. Begini. Ya seperti itu. Saya ingin, makanya itulah ketika saya mendengarkan Syed Panji Gumilang
saya tertawa-tawa gitu kan. Saya tertawa-tawa gitu kan. Kok persis yang seperti yang saya alami gitu kan. Karena apa? Karena saya Panji Gumilang membuat keputusan-keputusan, kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan pada umumnya itu. Dan itu juga ada resiko. Saya juga ada resiko. Saya ada resiko. Saya juga begitu. Kita ini kan kalau saya Panji Gumilang kan kita ini Pancasila, pluralisme, saling menghargai. Itu juga saya lakukan waktu itu. Dan itu juga dilawan oleh banyak orang waktu itu. Kenapa ya mereka kok dengan hal-hal yang seperti itu tuh harus kontra gitu? Kenapa ya? Misal saya kan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saya sebagai kampus perguruan tinggi kan rasional kan, harus rasional. Kita kan lalu kemudian sudah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini kan Pancasila. Kita harus menghormati orang-orang yang berprestasi. Gitu kan? Waktu itu saya lihat dalam hal membangun masyarakat majemuk, Gubernur Sulawesi Utara di Manado, namanya Sinyo Hari Sarundayang kan? Pernah dengar enggak itu? Sinyo Hari Sarundayang. Saya datangi beliau. Kok bisa menjadi gubernur di Maluku, lalu kemudian di Ambon, lalu kemudian juga di Sulawesi Utara kan itu, di Manado itu. Dan mereka senang masyarakatnya yang majemuk itu. Maka saya ajak dialog sana. Lalu kemudian saya undang ke kampus. Tolong Pak Gubernur, Pak Sinyo Hari Sarundayang, ceritakan pengalaman sukses sampai mengurus ya, memimpin masyarakat yang plural kayak gini. Saya sibuk, ya. Saya tidak mau mengganggu kesibukan Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur ke Jakarta atau kemana, singgah di kampus saya. Nah, suatu saat beliau ke Bali. Lalu kemudian katanya bisa ke kampus saya jemput di Surabaya, ceramah di hadapan para mahasiswa itu, para dosen-dosen itu. Bagus. Setelah itu saya lihat bagus, lalu saya bilang, Pak Gubernur, tolong pidato tadi dikemas, di format dalam bentuk karya ilmiah. Lalu untuk apa Pak Rektor? Bapak akan saya kasih gelar Doktor Honoris Causa. Beliau lalu mengatakan, Pak Rektor, apa sudah kenal saya? Kenal. Bapak kan gubernur Sulawesi Utara di Manado. Tapi apa Pak Rektor sudah tahu bahwa saya ini seorang Kristen? Loh, bagaimana? Saya ini akan menghargai orang yang berprestasi di negeri ini. Masa saya harus tanya agamanya? Bukan agamanya, prestasinya. Gitu kan. Akhirnya beliau setuju. Ketika setuju, kuliah pidato ilmiah, kan tentu kan lewat sebuah proses kan, tapi tidak terlalu lama. Tak kasih gelar Doktor Honoris Causa. Seorang gubernur yang beragama Kristen diberikan oleh perguruan tinggi Islam di Malang. Beliau juga kaget ini. Kok bisa ya? Bisa, tak bilang gitu. Bapak saya, kampus saya itu menghargai orang yang berprestasi. Hanya lalu kemudian beliau bilang, gimana kalau kan waktu upacara itu, waktu upacara pemberian penganugerahan gelar doktor itu kan harus ada nyanyi-nyanyi. Minta sama saya, gimana Pak Rektor, kalau yang nyanyi itu saya bawakan dari Manado, penyanyi-penyanyi gereja, silakan, asalkan biayanya Pak Gubernur sendiri. Lalu seperti itu kan, dita diundang dari mana-mana, kan itu lalu jadi senang kan itu kan. Nah, hal seperti ini kan tidak umum. Saya bukan cerita materinya saya beri gelar Doktor Honoris Causa. Saya menceritakan pada Bang Nasution, saya juga melakukan hal-hal yang tidak lazim bagaimana dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Dan itu lalu kemudian juga mendapatkan protes-protes ketika itu. Gimana perguruan tinggi Islam lalu memberi gelar Doktor Honoris Causa? Apa orang lain sudah tidak ada yang Muslim? Ya ada, tapi tidak berprestasi seperti ini, saya bilang begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya lakukan itu. Selain juga hal-hal yang lain, seperti misalnya Indonesia ini kan kampus-kampus perguruan tinggi Islam itu kan sejak Profesor Mukti Ali ya jadi Menteri Agama, lalu kemudian sampai Prof. Malik, kemudian juga Pak Prof. Tolka Hasan, itu kan selalu Pak Tarmidi Tahir kan selalu merasa gelisah karena mahasiswa perguruan tinggi Islam itu ada dua kelemahan katanya. Satu adalah bahasa asing, yang kedua adalah metodologi. Tapi lalu kemudian kan tidak pernah ada penyelesaian.
Dulu pernah ada di kursus gitu kan. Tapi kursus itu kan lalu saya dekati secara formal aja. Maka lalu kemudian saya mengambil langkah yang berbeda. Mahasiswa saya semua fakultas, semua jurusan, agar tidak sebagaimana diprihatinkan oleh Pak Menteri itu, saya suruh belajar bahasa Arab setiap hari 5 jam, dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, setiap hari selama 1 tahun hanya belajar bahasa Arab. Dan akhirnya apa? Akhirnya mahasiswa saya itu jurusan apapun bisa menulis skripsi pakai bahasa Arab. Belajar bahasa itu kalau hanya 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali, hanya 2 jam, itu di mana-mana tidak sukses. Coba anak-anak di Indonesia itu sudah diajari bahasa Inggris di SD, di SMP, di SMA, kan tetap tidak bisa bahasa Inggris. Begitu juga fakultas perguruan tinggi agama, tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bahasa Arab. Ini kan masalah. Tapi lalu kemudian kan tidak diambil keputusan, harus begini. Saya mengambil keputusan, harus seperti ini, 5 jam setiap hari. Mula-mula saya juga diprotes. Mahasiswa saya datang, ini apa-apaan? Ini kurikulum mana ini yang digunakan? Ya kurikulum saya buat sendiri, ya bilang gitu kan. Kurikulum saya buat sendiri. Saya bahkan juga dipanggil oleh Pak Menteri Agama waktu itu. Pak Menteri mengatakan, diwakili oleh Pak Dirjen waktu itu, apa benar Pak Rektor tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama? Enggak, tak bilang. Lalu kurikulum apa? Ya kurikulum tak buat sendiri. Lalu kemudian di mana perguruan tinggi negeri tidak ikut Departemen Agama? Saya itu kan bukan mengikuti aturan-aturan ini. Saya mengikuti pesan Pak Menteri. Pak Menteri ketika melantik saya sebagai seorang menteri, maka beliau bilang supaya mencari terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas akademik. Nah, saya bilang inilah sebetulnya implementasi dari cara saya untuk meningkatkan kualitas. Tapi tidak boleh perguruan tinggi negeri harus mengikuti Departemen Agama. Nah, gini, agar Pak Menteri juga sarannya tercapai, lalu kemudian kurikulum Departemen Agama juga bisa dilaksanakan, tolong Pak Dirjen diberitahu saya di mana perguruan tinggi agama yang menggunakan kurikulum Departemen Agama lalu memuaskan, termasuk memuaskan Dirjen. Itu coba mana? Prof sampaikan. Iya. Lalu kemudian dibilang, ya belum ada, tidak pernah akan ada, bilang itu. Sebab sudah sejak dahulu menggunakan kurikulum, ya hasilnya kayak gitu-gitu aja. Tak bilang gitu. Akhirnya lalu kemudian tidak terjadi kesepakatan. Akhirnya apa? Ya jalan sendiri. Saya jalan seperti ini. Suatu saat, kira-kira sudah 1 tahun, Pak Menteri sama Pak Dirjen saya undang ke kampus. Ketika datang ke kampus, waktu itu Pak Menteri Agamanya bilang, mahasiswa kan ketika ketemu Pak Menteri, Pak Dirjen kan saya suruh pakai bahasa Inggris, saya suruh pakai bahasa Arab, gitu kan? Pak Maftuh, Pak Suni. Lalu kemudian anak-anak kan tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Pak Maftuh kan dulu kan lama di Arab kan itu. Beliau bingung, anak mahasiswa kok bisa ya? Mereka bisa karena tidak menggunakan kurikulum sampai ada. Tapi juga begini, saya juga berani. Saya juga berani ketika itu. Ketika berubah dari sekolah tinggi jadi universitas, gitu kan merepotkan. Itu kan harus disetujui oleh Menpan, disetujui oleh Menteri Pendidikan, oleh Menteri Keuangan, oleh Seknek itu kan. Tapi kan lamban sekali. Pemerintah itu kan lamban sekali untuk mengikuti perkembangan cepat agar cepat maju kan lambat. Pernah lu. Agar segera dipenuhi usaha-usaha saya itu, saya sewa sepur kereta api Malang Jakarta, seluruh gerbong saya sewa. Saya apa? Saya isi mahasiswa saya untuk demo Kementerian Agama. Pernah kayak gitu. Tak suruh demo, mahasiswa kan senang kalau disuruh demo. Wah, tidak disuruh demo aja udah demo. Akhirnya saya dipanggil oleh Pak Menteri. Ini jadi kacau kalau kayak gini semua. Tapi akhirnya kan jadi maju. Dan setelah maju, dulu itu saya dipersalahkan, saya juga didemo, saya dikatakan mendangkalkan ilmu agama. Tapi suatu saat kan, akhirnya kan dianggap betul. Program Ma'had juga dianggap betul di kampus, program pengembangan bahasa Arab juga dianggap betul, perubahan sekolah tinggi IAIN jadi universitas juga jadi betul. Semua juga betul, karena itu memang beginilah. Masyarakat itu kepingin berubah sebetulnya itu.
Kita ini gelisah ya, dibilang bangsa Indonesia itu kok lalu kita masih terbelakang, kalah dengan Singapura, dengan Malaysia saja kalah, sekarang juga kalah dengan negara-negara lain, apalagi dengan negara-negara Barat, kan kalah. Kita ini kan gelisah dipidatoni setiap hari oleh pejabat-pejabat kita, mulai wali kota, bupati, gubernur, menteri, sama presiden supaya maju. Untuk maju itu kan berubah, tapi tatkala kita berubah, ternyata lalu kemudian juga dianggap salah. Ya kalau saya ya seperti itu, saya tidak mau berhenti. Saya ingin yang terbaik kok. Orang tua saya, orang kampung saja ingin yang terbaik kok. Dan saya juga dikasih pengarahan yang terbaik. Oke, Prof, gini. Tadi Prof bilang untuk maju itu harus untuk maju itu harus berubah ya. Tapi ketika yang terjadi kesalahpahaman, itu di mana salahnya? Ya memang orang itu kan bermacam-macam. Manusia itu kan bermacam-macam. Manusia itu kan ada yang punya informasi, kemampuan, kapabilitas itu intelektual, kecerdasannya juga berbeda-beda. Karena itu kalau diajak maju, yang ngajak maju itu kan sudah mendapatkan informasi, sudah merumuskan secara filosofis. Yang mendengarkan ini kan belum, otomatis kan berbeda. Berarti apanya dulu supaya bisa sama-sama? Ya kalau menurut saya, kalau nunggu masyarakatnya ya lama sekali, tidak akan berubah. Karena itu ya harus ditarik bagaimana agar masyarakat itu menyesuaikan. Tapi memang punya risiko. Seperti saya, risiko saya juga di demo, risiko saya juga dihukum. Apa yang membuat Prof berani berpikir anti mainstream atau bahasanya nyeleneh? Ya saya ini kan begini, saya ini kan yang saya pegangi bahwa bangsa ini harus maju sebetulnya. Ketika saya punya peran, walaupun peran saya kan kecil, hanya sebagai rektor aja, gitu kan. Maka lalu kemudian saya harus berani ini. Kalau tidak berani, saya juga tidak mau memimpin lalu kemudian tidak ada perubahan. Lebih baik saya tidak usah jadi rektor. Kalau hanya disuruh nunggu, saya ini bukan satpam penunggu gradu, saya itu rektor. Rektor kok lalu kemudian memposisikan diri sebagai penjaga gardu di depan itu, ya tidak mau saya harus berubah gitu kan. Apalagi lalu kemudian saya kan juga bangsa kita ini kan, bangsa kita ini kan juga tidak mau, kita sebagai bangsa hidup sekali kok lalu kemudian jadi pemimpin yang kecil aja kok, nah itu kok seperti ini. Saya tidak mau, saya harus berubah. Bahkan waktu itu lalu saya sedih sebetulnya, saya kan juga sebut sama Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama itu kan waktu itu pernah saya tegur, saya kan sudah janjian waktu itu Pak Mabtu, janjiannya jam 10 saya datang di kantornya, beliau belum ada, terlambat kira-kira setengah jam, 1 jam. Lalu kemudian saya tanya, dari mana Pak Menteri? Saya melepaskan mahasiswa-mahasiswa, anak-anak yang mau belajar ke luar negeri. Kemana? Saya bilang itu. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Maroko, ada yang ke Sudan, ada yang ke Pakistan, ada ke Madinah. Bapak melepas anak-anak pergi belajar agama ke negara-negara kayak gitu kok bangga, saya bilang itu. Kenapa Bapak tidak dibalik? Saya bilang itu. Dibalik gimana? Bapak bangga bukan ketika ngirim anak-anak belajar luar negeri, tapi Bapak menjadi bangga kalau anak-anak luar negeri Bapak terima. Indonesia itu jangan dijadikan sebagai murid, agama saja kok jadi murid. Kalau sains dan teknologi kita ketinggalan dari Barat, tapi kalau agama kita harus menjadi guru, tak bilang itu kan. Kita harus menjadi guru Pak Menteri. Kita akan menjadi bangga kalau anak-anak Mesir, anak-anak Saudi Arabia, anak-anak Iran, anak-anak Irak, anak-anak Maroko, anak-anak Yaman, Sudan datang ke sini untuk belajar agama. Yang lalu kemudian negara yang plural kayak ini. Lalu beliau mengatakan, apa itu bisa? Saya sudah nyoba. Saya menjadi rektor saja, mahasiswa saya itu dari 32 negara, tak bilang. Mahasiswa saya dengan cara-cara saya seperti ini dari 32 negara, tidak kurang dari 500 orang waktu itu. Saya punya mahasiswa dari Rusia itu 29 orang dari Rusia itu dari Aljazair, dari Maroko, dari Sudan, dari Filipina, ada dari China coba belajar ke Malang, ke universitas ini. Ya. Nah ini kan hal-hal yang baru. Tapi waktu awal-awal kita kan mesti pesimis. Apa mungkin? Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Wong kita itu sama kok sebetulnya. Bedanya itu orang yang punya akal tidak menggunakan akalnya. Ada orang yang punya akal, akalnya digunakan. Oke. Dan saya ingin menggunakan akal ini digunakan untuk memajukan bangsa ini. Baik. Gini Pak Kiai, Pak Prof. Tadi kan ngomongin agama nih, ya, agama. Terus bagaimana dengan kemanusiaan?
Ya tentu saja agama itu kan ngurus kemanusiaan. Kan tidak bisa dibedakan ini manusia, ini agama. Agama itu hadir untuk bagaimana merawat manusia itu sendiri. Oke. Tapi yang diurus oleh agama itu apa sebetulnya? Ini saja kadang-kadang tidak diketahui. Orang bilang bahwa agama itu universal, menyangkut semua aspek, kan gitu biasanya. Dan itu lalu kemudian tepuk tangan, disetujuin. Padahal setelah ditanya, kalau itu semua aspek, apakah agama itu ngurus bagaimana transportasi yang bagus? Katanya tidak. Apakah agama itu ngurus tata kota, membangun tata kota yang ideal? Katanya juga tidak. Apakah lalu kemudian agama itu bagaimana membangun lembaga pendidikan? Kan juga tidak. Lalu apa? Nah, saya lalu kemudian tanya, apa? Agama itu ngurus ruhani itu. Roh ini loh. Roh ini yang diurus. Agar apa? Agar kalau rohaninya bagus, akhlaknya menjadi bagus, maka perilakunya juga menjadi bagus. Nah, yang ngurus roh ini juga ada sendiri sebetulnya cara-cara bagaimana mengurus rohani. Itu adalah agama. Di dalam agama itu ada yas'alunaka anir ruh, kan ya. Manakala kamu ditanya tentang ruh, apa jawabnya? Kuli ruh min amri robbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Sedangkan kehidupan di dunia ini tentang bagaimana bertani, bagaimana berternak, bagaimana transportasi, bagaimana membangun masyarakat yang ideal, dikatakan antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu persoalan-persoalan duniamu ini. Nah, karena itu masih tetap ada kaitannya. Hanya harus dibedakan mana urusan-urusan yang bersifat fisikly, lalu kemudian yang sifat ruhaniah itu. Hanya memang saya katakan bahwa membangun manusia itu tidak gampang. Di mana-mana tidak gampang. Kita bisa berbuat kayak gini, seperti saya melakukan kayak gini. Saya Panji Gumilang juga melakukan apa? Kurang apa prestasinya saya Panji Gumilang? Coba membuat pesantren terbaik se-Asia Tenggara, kan? Kan tidak ada yang bantah. Kalau tidak ada yang bantah, berarti beliau kan betul. Lalu kemudian coba. Bagaimana Bapak bisa bilang tidak ada yang bantah? Sekarang beliau berurusan dengan kepolisian. Itu kan aspek lain. Artinya bantah sebagai orang yang telah berhasil membangun pesantren terbesar di Asia Tenggara, kan siapa yang bantah? Kan belum ada sampai ya, artinya ketika di situ ada prestasi, tapi kenapa mampu yang akhirnya mengkriminalisasi? Nah, kebetulan ini nomor 2 nih. Nah, inilah sebetulnya yang saya katakan tadi. Kita ini jangan menggunakan mata satu, itu kan. Kita harus menggunakan mata 2 di dalam melihat sesuatu. Atau jangan sampai menggunakan mata kaki. Mata kaki. Iya kan? Ya. Mata satu yang sama, bukan mata kepala yang 2 ini. Ya. Ada mata kepala dan ada mata batin, mata hati. Mata kepala itu sebetulnya subjektif, maka gunakanlah mata hati. Tapi sebetulnya kalau menurut saya tidak mengapa. Saya Panji Gumilang itu lalu kemudian ada orang protes. Ya itu tadi, itu memang resiko. Apalagi yang kita bangun itu adalah manusia. Membangun paling sulit itu adalah membangun manusia. Kalau itu membangun gedung gampang asalkan ada uang. Membangun jalan itu ada gampang. Ya. Pak Jokowi bisa. Tapi tidak berarti semua orang bisa ya. Itu Pak Jokowi bisa. Itu kan kita harus hargain gitu kan. Membangun mental manusia. Yang sulit itu membangun manusia itu sendiri. Kenapa sulit? Ya karena manusia itu punya sifat-sifat yang sulit untuk diajak maju sebetulnya itu. Nah, tentang siapa manusia itulah yang tidak pernah direnungkan secara mendalam. Memang ada mengkaji manusia itu ada ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi, ilmu sejarah. Ini bagus. Tapi sebenarnya belum komplit. Akan menjadi komplit siapa sesungguhnya manusia kalau kita mengkaji kitab suci. Kalau saya sebagai seorang muslim ya Quran. Ya. Orang yang Nasrani ya Injil, Zabur, Taurat, kan gitu kan. Ya. Nah, kalau kita membaca Quran, siapa sesungguhnya manusia itu? Kita lalu menjadi tahu loh. Karena itu kalau ada orang mempersekusi, ada orang kritik, orang macam-macam itu lalu kita menjadi sadar, oh iya memang ini manusia. Siapa manusia? Manusia itu disebut dengan istilah insan, disebut dengan al-basar, disebut an-nas, disebut Bani Adam. Coba satu aja disebut dengan insan. Orang seringkali mengira kalau insan itu mesti bagus, sehingga insan kamil. Padahal di Quran tidak begitu. Di Quran itu kata insan selalu digandengkan dengan kata yang negatif, berkonotasi negatif.
Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya aja ingkar. Innal insana la yadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Dapat ini ya, ndak maju berkeluh, maju juga keluh. Khuliqa halu'a. Innal insana lafi kusrin, selalu merugi. Innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata manusia itu. Doluman jahula, dolim dan jahil. Kafuro, selalu ingkar. Jidala, suka berbantah. Manusia itu suka berbantah di dalam Al-Quran itu. Do'ifa, lembek, faturo, tergesa-gesa. Ada 36 kali kalau tidak salah. Semua jelek, negatif lah, bukan jelek nanti tersinggung. Negatif, kecuali satu di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu dijadikan dalam bentuk tubuhnya yang sebaik-baiknya. Tapi segera ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin, kemudian segera dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya. Nah, sifat-sifat manusia seperti inilah bagi orang pejuang, saya dulu pernah mengalami seperti itu. Saya Panji Gumilang saya kira juga paham itu. Maka ketika menerima seperti ini, saya yakin saya Panji Gumilang tidak susah. Susah itu, yang susah itu kita ini aja. Kalau beliau itu enggak, beliau itu pejuang kok. Ya. Beliau itu pejuang, jadi betul, tidak seperti kita. Kalau kita lalu meratap, kita doain, ya doa-doa penting, tapi jangan dikira saya Panji Gumilang itu lalu kemudian menderita seperti manusia pada umumnya. Dia itu tidak seperti manusia pada umumnya kok. Beliau itu, saya Panji Gumilang itu harus kita lihat sebagaimana saya Panji Gumilang. Siapa saya Panji Gumilang? Dia seorang guru, ya kan? Yes. Dia seorang pejuang, kan pejuang. Beliau itu kan. Dia juga sebagai seorang agamawan, ngerti agama. Dia juga sebagai seorang nasionalisme. Yang ini semua harus dipahami tatkala memahami saya Panji Gumilang ini. Coba sama lihat ketika pergi ke Baris Krim, saya tidak ikut kan, saya lihat fotonya. Dia kan tidak menggambarkan sebagai orang yang susah, gini kan. Itu pejuang beliau itu pejuang. Dan beliau itu tahu sebetulnya risiko perjuang itu juga tahu. Itu adalah risiko perjuangan. Lalu kemudian kalau menghadapi risiko seperti itu, apa boleh susah? Ya yang bisa jelaskan Panji Gumilang sendiri. Tapi dari sisi wajahnya tidak ada pusat. Gitu ya? Saya tidak ada Panji Gumilang. Saya juga sudah begitu. Saya ketika itu juga tidak susah. Apa bagaimana manusia itu seperti ini kok? Kita ini sebagai pejuang, orang yang ngerti agama, orang yang jadi guru, orang yang nasionalisme, ini memang nilai-nilai mulia yang harus kita perjuangkan. Tapi untuk memperjuangkan kayak gini, ini memang sulit, itu memang berat, resikonya besar. Tapi harus kita lakukan. Saya waktu itu juga harus saya lakukan. Saya tidak apa-apa, saya juga tahu kok bahwa yang namanya hidup di dunia itu kan, hidup di dunia ini kan akan musnah. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Bahwa apa yang ada pada dirimu itu nanti akan musnah. Uangmu akan musnah, rumahmu akan musnah, hartamu akan musnah, bahwa tubuhmu juga akan musnah. Siapa yang tidak musnah? Yang ikuti Allah dan Rasulnya. Dan itu tahu, saya Panji tahu. Karena itu kalau menurut saya satu hal yang kalau kita susah ya menghadapi saya Panji Gumilang, lalu kemudian kita bela-bela, tidak usah dibela juga, dia sudah bisa paham. Gini Prof, maaf Prof, ketika Prof seyakin itu terhadap Pak Panji Gumilang, kan Pak Panji Gumilang punya santri, ya kan, punya kawan, kan nggak sama. Nah, ketika nggak sama mentalnya Pak Panji Gumilang dan mentalnya para santrinya di Al Zaitun, Prof merasakan dulu seperti itu. Gimana caranya Prof menyampaikan pesan itu kepada santri-santri atau kawan-kawan Prof yang memang mendukung tapi mereka tidak mentalnya tidak seperti Prof? Seperti saya juga pernah ya dijadikan tersangka sampai itu, saya juga tidak pernah lalu kemudian saya minta dukungan juga tidak pernah. Mereka kan punya hati nurani. Sama persis ketika kemarin saya podcast dengan mereka juga bilang mereka akan punya hati nurani. Hati nurani itu sama sebetulnya. Yang disebut dengan roh itu sama. Yang namanya roh itu adalah sama. Kalau otaknya bisa beda-beda, tubuhnya bisa beda-beda, tapi rohaninya itu sama. Roh itulah yang dari Allah, yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari.
Kalau di Quran dikatakan summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Kalau tubuhnya ada tubuh Indonesia, tubuh Jawa, tubuh Batak, ya kan? Saya tubuh Jawa ini, tubuh Bali, tubuh Jepang, tubuh Australia. Tapi kalau roh tidak ada, roh Jepang, roh Australia, roh Jawa, roh sama tidak sama, itu sama. Kan roh itulah yang merasakan, roh itu yang menikmati, itu kan. Karena itu tanpa dikasih pengertian, bagi orang yang punya roh ini, yang masih hidup ini, yang bisa apa namanya, itu akan otomatis akan simpatik, akan membela, akan betapapun roh ini akan senang dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Bagi orang-orang yang lalu kemudian terbelenggu, ya rohnya terbelenggu oleh jabatan, oleh posisi, oleh apa kepentingan-kepentingan, bisa jadi lain. Lah inilah malah justru tersiksa. Karena itu kalau saya Panji, menurut saya tidak tersiksa kalau menurut saya. Apa yang Prof lihat pada saat Pak Panji menghadiri undangan Bareskrim yang kemarin, yang Prof lihat saat itu, roh apa? Saya lihat saya Panji Gumilang tidak pernah mengeluh di hadapan siapapun, ya. Ketika beliau panggil yang pertama kali itu, setelah dipanggil yang pertama kali masih mengadakan peringatan Asyura, masih ngundang dari berbagai macam itu kan, dari berbagai macam agama, kawan-kawannya itu berbagai macam etnis, yang itu tidak lazim, ya Pak. Itu kan tidak lazim. Itu kan berarti sebetulnya saya lihat Syekh Panji Gumilang itu sudah melakukan apa yang menjadi suara batinnya, suara hati. Kalau itu sudah menjadi perintah suara hati, jauh lebih kuat daripada itu perintah atasan. Gitu kan? Suara hati itu hanya hubungannya itu hanya dia, Rasul dan Allah. Gitu kan? Dengan zat yang mulia kayak begini ini. Kalau kita sudah merasa suara hati itu ruhani, itu roh itu loh. Dan itu mesti benar, al-haqqu mir rabbik, ya. Bahwa yang suara hati itu benar. Benar dari mana? Benar dari Tuhan. Karena itu kalau itu dia lalu kemudian memahami betul, menjalankan apa saja, dia tidak ada rasa takut macam-macam. Bahkan ketika dihukum pun juga tidak menderita. Iya kan? Sudah punya anak sampai 2. Oh, punya anak. Ibu ketika bobot lalu lahirkan apa susah? Kan enggak. Padahal kalau kita kan bayangkan kan susah. Ketika bobot, melahirkan, risikonya. Dia enggak. Bahkan kalau udah punya anak dia gelisah. Dia seperti itu sebetulnya. Oke, Prof. Semakin seru dan saya sedang merasakan aura ketika saya podcast dengan Pak Panji Gumilang. Oke, selanjutnya Prof pernah dengar trial by mob? Jadi ketika sebuah kondisi kriminalisasi, keputusan dan lain-lain, di framing dan lain-lain, itu ada juga desakan dari people power. Gimana Prof melihat ini sebuah apa sih sebenarnya? Kalau saya, ini kan sebetulnya sudah jawaban saya tadi kan, bahwa manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Coba misalnya saya beri contoh hal yang konkret. Tahun 96, waktu itu ada devaluasi. Tahun 9 hari Jumat. Waktu itu saya rektor 1, Pak Rektor Pak Malik ada di Saudi Arabia selama 6 bulan. Saya sendirian mimpin, Pak Rektor 2 lalu haji. Saya sendiri. Ada devaluasi. Kalau tidak saya lakukan apa-apa, uang ini kan nilainya kan turun. Maka saya belikan tanah itu. Kampus 2 yang luasnya 17 hektar itu. Menurut saya itu sudah benar. Ada masa devaluasi, khawatir kalau uang lalu harganya menjadi turun, nilai jualnya turun, tapi belikan tanah 17 hektar. Harganya waktu itu hanya 3.500. Kan murah. Mestinya orang-orang kan sukaria waktu itu. Menyelamatkan uang untuk belikan tanah, aset masa depan. Tapi saya juga diprotes kanan kiri. Mbok kalau menggunakan pikiran itu menggunakan ini sedikit-sedikit, jangan menggunakan ini, kan itu coba. Jangan menggunakan ini. Karena orang tidak ngerti. Karena itu saya juga tidak merespon negatif. Kenapa? Karena memang tidak ngerti. Bahkan lalu kemudian setelah itu saya buat jembatan. Waktu buat jembatan gedung-gedung kan belum ada, sehingga kelihatan curam. Ketika itu saya diprotes lagi. Mbok jembatan kok cara membuatnya seperti itu? Mbok dilengkapi dengan kuburan katanya.
Untuk apa dilangpai kuburan? Nanti kalau ada orang jatuh, mati, kuburan dekat situ. Coba kayak begitu itu kan orang itu selalu menyalahkan kayak gitu loh. Ya. Karena itu kalau menurut saya, Haji Kubiran itu juga ngerti seperti itu. Jadi jangan disalahkan. Jadi MUI ya silahkan, MUI itu kan tugasnya beri fatwa, ya tidak usah disalahkan. Bareskrim ya biar jalan, memang tugasnya seperti itu kan. Lalu kemudian nanti ada fase-fasenya kan banyak kan. Nanti kan masih masuk di peradilan, macam peradilan kan juga tidak sederhana. Nanti kan bisa menjelaskan di situ kan gitu kan. Pak Panji juga begini. Karena itu ya biarin jalan kalau menurut saya. Pak Panji Gumilang itu tidak ada barang yang rugi dia ini. Oke, sepakat Prof. Tapi gini Prof, ketika orang-orang seperti Prof, orang-orang seperti Pak Panji Gumilang akan habis kalau begitu caranya dong. Artinya habis itu mereka trauma. Udahlah, ikutin aja yang biasa, ikutin aja arus air mau kemana. Kan jadi image-nya nggak bagus gitu. Tapi Bro, sebetulnya hal kayak gitu ini kan memang dialami oleh seluruh oleh bangsa ini dari zaman ke zaman. Coba misalnya Soekarno. Kurang apa itu prestasi Soekarno itu? Kan lalu kemudian masih dihukum kan? Di penjara, dikirim ke Digul apa itu kan, lalu dibawa ke Sumatera. Padahal kita ini butuh kemerdekaan. Soekarno berjuang kayak gitu. Masih lalu kemudian juga masih dihukum. Orang juga banyak yang tidak setuju. Pak Harto kurang apa? Yang memimpin sekian lama itu. Lalu orang kan mengatakan Orde Baru kan begitu kan. Lalu diganti dengan Pak Habibie yang sebentar itu. Waktu itu reformasi. Setelah itu Pak Habibie, lalu kemudian Gus Dur. Nah, lalu Bu Megawati. Lalu kemudian Pak Yudhoyono, semua kan lalu kemudian diprotes-protes kan. Mana ada lalu kemudian yang sehari-hari dipuji-puji, alhamdulillah kan tidak ada. Semua digitukan. Tapi itu memang watak orang yang besar seperti itu memang menghadapi problem-problem, risiko-risiko seperti itu. Nah karena itu kita sebagai pemimpin ya, selalu sebagai pemimpin kecil-kecilan, mengedukasi masyarakat. Kalau cara saya bagaimana? Cara saya kan buat kampus dulu, gedung-gedungnya saya buat yang gede-gede. Maka gedung-gedung itu saya kasih nama gedung Insinyur Soekarno, gedung Soeharto, gedung Habibie, gedung Gus Dur, gedung Megawati Soekarno Putri, ada gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Nama-nama itu saya pakai nama gedung. Padahal waktu itu masyarakat masih membenci Pak Harto. Waktu itu kan masih membenci Pak Harto, barusan reformasi itu kan. Ada gedung yang paling besar itu saya kasih nama gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Dan itu diresmikan oleh putra-putrinya Pak Harto sendiri. Saya waktu itu juga diprotes. Tahun berapa Bro? Kalau tidak salah tahun 2000-an, 2000 berapa gitu. Waktu itu saya waktu menjadi rektor itu Mbak Mami, Mbak Titi, saya undang itu Mbak Tutut untuk ke yang datang waktu itu Mbak Mami sama Mbak Titi untuk meresmikan nama gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Di tengah-tengah orang membenci. Apa yang ada dalam pikiran Prof waktu itu? Saya itu, pikiran saya, kok bangsa Indonesia ini loh, bangsa saya ini, kok lalu kemudian punya pemimpin yang sudah dipilih secara demokratis, yang hebat-hebat kayak gitu, lalu kemudian sehari-hari malah lalu kemudian direndahkan, diejek, dipersekusi, macam-macam itu kan tidak boleh. Tapi kita kan tidak bisa lalu melarang masyarakat. Maka caranya seperti saya sekali pemimpin itu, maka Pak Karno, gedung besar, gedung kantor pusat yang 4-5 lantai itu saya kasih nama gedung Insinyur Soekarno. Nah, Gus Dur kan suka buku-buku perpustakaan yang luasnya 10.000 meter, 1 hektar kan, perpustakaan itu tak bangun 1 hektar luasnya itu, 10.000 meter lantai 4, 2.500 kan 4 hektar kan 10.000. Saya kasih nama gedung Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Lalu kemudian saya minta untuk meresmikan Bu Sinta Nuria. Lalu kemudian Pak Habibie, Pak Gedung Pak Teknologi, Sains Teknologi yang gede juga. Itu saya minta Pak Habibie sendiri yang meresmikan. Ibu Megawati juga saya kasih nama gedung yang kuliah ilmu sosial politik kan. Ibu kan Megawati kan suka sosial politik. Lalu saya kasih nama gedung Megawati Soekarno Putri. Nah, seperti itu. Kita kalau lalu kemudian masyarakat lagi jangan diikuti. Kita lah sebagai seorang guru ya, kalau saya sebagai guru di kampus saya memberikan, tapi itu juga jangan dikira lalu 1 kalimat 2 kalimat 1 hari 1 bulan 1 tahun sukses. Yang penting kita sudah berbuat, walaupun itu juga ada risikonya. Memberi nama aja dikasih risiko. Apa pro Orde Baru kan begitu waktu itu. Saya bilang enggak, ini saya
ingin agar siapapun yang sekolah di sini terinspirasi untuk menjadi tokoh-tokoh seperti itu. Apalagi jangankan hanya lalu pemimpin bangsa. Dulu yang namanya para nabi, para rasul itu loh, itu kan juga dihukum. Coba Nabi Yusuf itu kan dihukum coba waktu itu. Padahal dia juga tidak salah ketika itu, dihukum. Seorang rasul itu dihukum, tapi dia juga jalanin. Bahkan waktu itu kan ketika Yusuf itu dalam kisahnya kan dia tahu bahwa dia tidak salah kan. Dia kan digoda oleh istrinya Raja Zulaikha itu kan, istrinya namanya Zulaikha itu kan. Lalu kemudian siapa yang salah kan itu Ya. yang salah. Lalu kemudian kan ada bayi yang katakan, gimana caranya itu kalau kamu orang yang suci, orang yang belum pernah punya dosa. Dibilang, coba lihat saja baju yang robek itu yang sebelah mana. Kalau sebelah depan berarti yang salah itu Yusuf, tapi yang belakang kan itu kan berarti itu kan bajunya si Yusuf. Ternyata yang umel kan yang belakang, berarti dia tidak salah. Walaupun tidak salah kayak gitu, Yusuf untuk melindungi agar si istri raja ini tidak malu kan itu kan yang jelas-jelas ini dia sanggup untuk dipenjara. Dan senyum-senyum di penjara, senang di situ. Lah itu memang itu resiko. Ya, Prof. Setuju. Saya sudah beberapa kali podcast dengan orang-orang seperti Prof. Bahasanya sama. Jawabannya sama. Bahwa dulu tuh Nabi Yusuf, Nabi ini. Saya orang awam, Prof. Berpikirnya gini. Nabi Yusuf itu dipilih oleh Allah. Terus yang diceritakan orang ini adalah orang yang tidak sepaham dengan Nabi Yusuf, ya kan? Berarti artinya tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Setuju? Nah, kalau Pak Panji Gumilang itu kan zaman kita nih, zaman sekarang. Masa ya saya bilang orang-orang yang berseberangan dengan Panji Gumilang itu adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang melalui gagasan-gagasannya yang itu jelas-jelas dari Al-Quran. Masa saya harus ngomong begitu? Qurannya sama, tapi pemahamannya kan bisa berbeda-beda. Iya, Prof. Tapi orang yang sedang berseberangan dengan Pak Panji Gumilang ini, apakah mereka orang yang sama seperti pada saat zaman Nabi-Nabi Pak Nasution. Pak Nasution itu bicara seharusnya. Padahal kenyataannya kan lain. Yang tadi saya sebutkan, yang orang di bangsa Indonesia itu siapa? Kan manusia. Manusia itu siapa? Lirobbihi lakanut. Kepada Tuhan saja ingkar. Layat go berlebih-lebihan. Ya kan? Khuliqo halua, selalu berkeluh kesah. Lapi kusrin, ya kan? Selalu merugi. Doluman jaulah, dolim dan jahil. Sifat-sifat manusia itu ada di sepanjang zaman. Karena itu adalah sifat manusia. Karena itu kalau Bang Nasution berpikir seharusnya, sama tidak akan ketemu.